Saya buat series baru di Bitcoin Goceng ini, yaitu tentang token Aster, di mana menunjukkan perjalanan saya dalam hal membeli, menganalisa, memantau, bahkan mengikuti perkembangan dari token tersebut gitu ya. Dibikin playlist sendiri namanya Aster. Nah, sebenarnya kalau di dalam private community tuh saya bikin bahkan ada namanya life journey. Jadi bagaimana kita nge-trade uang 3 juta menjadi 16 juta dengan perjalanan yang ya mungkin kalau terdengar itu kurang keren, yang di sana bisa sampai berapa ribu jadi berapa miliar ya di sana gitu. Saya nggak sehebat mereka, sudah nggak perlu terlalu membanding-bandingkan yang lain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di kanal ini saya adalah orang yang biasa saja, kami adalah orang yang biasa saja. Bitcoin Goceng tuh orang-orang yang biasa, kami membawakan materi dengan hal yang mudah dimengerti gitu, dan beberapa hal yang kami ingin bagikan untuk orang-orang awam atau orang-orang yang ingin belajar bisa, karena kunci utamanya adalah konsisten dan profit gitu. Kalau orang hanya profit doang dan terus bulan depan mereka rungkat, ngapain gitu. Ataupun konsisten tapi nggak profit, berarti hanya bertahan karena ego gitu ya. Jadi di sini kami membuat sebuah perjalanan yang benar-benar bisa menguntungkan dan juga bisa konsisten. Nah itu makanya di Bitcoin Goceng value-nya adalah kita mulai dari 5.000 sebagai simbol. Itu hanya sebagai simbol. Ini banyak orang yang komen-komen yang substansinya nggak bisa ngerti gitu. Untungnya kapan, kayanya kapan gitu. Sampai Anda berakar juga tidak akan mungkin untung atau kaya gitu ya. Itulah simbol pelatihan konsistensi. Tapi ya sudahlah, mau dijelasin juga panjang lebar, sakit kepala. Nah kita akan lanjut dengan token ini. Anak saya di belakang ya, enjoy saja karena channel kita enjoy, sementara ngomong tiba-tiba masuk meme. Nah, seperti itu, atau tiba-tiba juga pada saat apa sementara ngomong tiba-tiba ada iklan. Kalau beli rokok sebungkus 20.000, berarti dalam 5 hari kamu udah bisa beli video belajar yang ngajarin dari nol, biar nggak ribet cari satu-satu di YouTube. Nah seperti itu, jadi kanal ini tidak terlalu serius-serius amat, tapi kita moto saya adalah having serious fun and having fun seriously. Jadi kita serius-serius tapi kita santai dalam beberapa aspek. Yang pasti tadi yang saya bilang, kita Anda profit dan jangan loss, dan Anda konsisten, Anda bisa. Itu poin utama itu. Anda mau belajar di tempat manapun, mau di tempat apapun ya, keren berapa ratus juta, berapa puluh juta pun harganya, atau nonton kanal apapun tapi tidak mengubah hidup Anda sedikit pun, itu tidak ada guna. Oke? Kita akan bahas tentang token Aster lagi, tapi kita menggunakan ChatGPT. Seperti sebelumnya, saya sudah bagikan trik untuk bagaimana kita mencari informasinya. Misalnya kita nyalain ya button di bagian ini. Kalau Anda buka ChatGPT, terus Anda lihat di sini, klik di riset mendalam ya. Ini kalau saya sudah habis ya riset saya bukan pakai M Pro, makanya riset saya sudah habis. Nanti tersedia lagi 4 Oktober gitu. Karena dalam 1 bulan tuh biasanya hanya sampai 4 atau 5 kali untuk apa? Ya, jangan ribut. Oke. Siap. Biasalah, gangguan mendadak di tengah-tengah apa ya, seperti kalau kita lagi ngomong nonton itu tiba-tiba ada iklan. Masih bersama kami Dua Putri. Seperti itulah. Oke, lanjut dulu ya, mau lanjut dulu ya yang tadi. Oke ya, jadi Anda nyalain ini, tapi kalau enggak Anda nyalakan pencarian web ya, supaya dia bisa mencari semua referensi yang ada gitu ya. Masukan ini sudah saya ketik promnya. Oke. Nah, seperti biasa lah tiba-tiba. Oke, ya ini. Terus dia dapat informasi yang dia ini sudah berkali-kali ya, saya nggak mungkin lah ya masih sudah berkali-kali ditampilkan tapi tidak dibaca. Setelah itu ditampilkan beberapa hal tentang itu, Anda tinggal jawab, dan kemarin di video sebelumnya saya sudah bahas beberapa hal. Nah sekarang hari ini ada satu hal yang harus kita tanya ke ChatGPT. Misalnya seperti ini ya, pertanyaannya adalah ini. Oke. Apakah ada resiko kejatuhan
harga yang signifikan dari token ini dikarenakan beberapa hal yang kemungkinan bisa membuatnya jatuh. Tolong carikan kemungkinan itu. Harus ini ada kuncinya. Berdasarkan informasi yang kamu dapatkan dan patut dicurigai. Oke, tunggu dia loading. Dia masih loading ya. Ini kalau udah logo begini masih loading. Oke, sekarang kita lihat ya. Dia sudah memberikan beberapa penjelasan dan kita reset dulu size daripada Mozilla kita ya. Reset. Nah. Oke, kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah ini kok nggak size-nya nggak full size ya. Bentar. Nah, konsentrasi kepemilikan whales atau dompet ya. Banyak laporan bahwa 96% Aster, oke. 96%. Saya zoom. Oke, 96% Aster dikontrol oleh 6 dompet saja. Wow, jadi aja ada 6 orang yang mengontrol 6 dompet, bukan 6 orang, bisa jadi 6 dompet itu satu orang gitu. Ini artikelnya ini. Ini tuduhan termasuk bahwa 5 dompet diantaranya memegang 92% dari supply. Oke, jadi sewaktu-waktu sang pemilik supply yang sangat besar itu menjual semua tokennya, maka harganya bisa langsung jatuh ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat beritanya di sini. Ini dia ya. Nah, beritanya ada. Nah, kita silakan baca sendiri kemungkinan-kemungkinannya. Tapi kalau saya mau jelaskan adalah kemungkinan tadi, jika misalnya ini, bila dompet-dompet ini menjual besar ya token yang mereka punya, maka harga akan jatuh karena terjadi manipulasi. Begitupun sebaliknya, karena mereka mendominasi, mereka bisa membuat harga yang fake, kenaikan yang palsu. Jadi kelihatan naik, tapi sebenarnya dia tidak naik dikarenakan sebenarnya hanya orang-orang yang sama gitu yang menguasainya, gitu ya. Terus yang kedua, Aster diluncurkan dengan hype besar, banyak whales. Ini saya zoom lagi ya. Oke. Banyak whale atau whale itu adalah orang-orang yang punya uang besar ya. Dan lonjakan harga super tinggi dalam waktu singkat ribuan persen ya. Jadi dikarenakan lihat dia naik sampai 7.000%. Token Aster naik. Ini ditulis oleh Jawa Post ya. Curiga hanya dimainkan oleh 6 token saja. Ini kecurigaan gitu ya. Makanya dicuriga ada ini kok bisa naik sampai segila ini? Apakah hanya karena manipulasi dari 6 token tersebut? Karena kalau misalnya kemarin kasusnya Hyperliquid itu kan naik, turun, naik lagi, jadi membentuk lower high dan seterusnya naik. Tapi kalau ini benar-benar tembak langit gitu ya, Reza Arab. Nah, untuk itu di sini dituliskan bahwa harga digerakkan oleh spekulasi, bukan fundamental, rentan koreksi brutal. Oke, kata brutal ini yang penting adalah bila sentimen negatif. Artinya sang pemilik itu bisa tiba-tiba melepas aja dan akhirnya terjadi koreksi yang sangat besar. Oke. Nah ini poin selanjutnya adalah kurangnya produk yang stabil. Beberapa pengkritik menyebut bahwa meskipun hype-nya tinggi, produk nyata, post-engine production, penggunaan luas, fitur-fitur stable masih belum terbukti kuat gitu. Jadi misalnya ada beberapa produk-produk di dalam, kita kalau buka website Aster, katanya. Ini websitenya ini ada, kita bisa lihat produk-produk yang dia punya. Nah ini beritanya kemarin ya. Walaupun sudah menyentuh 10 billion valuasi,
Tapi ada beberapa orang masih debat tentang oversupply control dari yang tadi, yang wallet tadi yang kita sudah bahas ya sebelumnya. Nah, produk-produknya ada di sini ya, more. Ini loadingnya belum selesai. Oke, kita kembali dulu ke sini. Ya. Jadi jika ternyata performa tidak sesuai janji atau fitur belum stabil, pengguna bisa kabur ke project lain. Ya benar, karena sekarang mereka head to headnya itu dengan Hyperliquid. Yang notabene kalau misalnya ternyata tidak memberikan hal yang lebih baik daripada Hyperliquid, maka mereka akan lari ke Hyperliquid saja gitu ya, daripada mereka ada di sini. Oke, di sini ada juga semua proyek DeFi punya potensi bugs ya. Bugs atau celah atau exploit. Aster menawarkan leverage tinggi hingga 1001 kali. Lihat ya, perhatikan. Aster menawarkan sampai 1001 kali yo. Gitu ya. Kita lihat di sini, dia ada di sini ya, 1001. Itu sangat gila sekali. Dia bukan hanya 1001 cara untuk mendapatkanmu, tapi 1001 leverage ada tersedia di Aster. Oke, seperti itu ya. Nah, ini produk ini more ini kita bisa lihat ya, ada produknya ada seperti ini, ada earn juga, ada staking berarti ya kalau ada earn, dan mereka juga punya produk yang lain ya, ada native stable coin, ada USDF gitu ya. Mereka menyediakan beberapa produk dalam sini. Nah, itu tadi produk yang dibahas oleh pembahasan tadi ya. Jadi ini beberapa poin yang kalian bisa highlight bahwa harus berhati-hati akan hal itu. Nah, terus regulasi dan legalitas. Aster bergerak di derivatif perdagangan, leverage, dan ada fitur yang agak sensitif seperti perpetual stock tokenization, hidden order. Nah, hidden order itu ada di sini dia. Ntar saya lihat ya, saya pernah lihat kemarin yang hidden order tuh. Jadi hidden order tuh adalah orang bisa membeli, oke, tapi tidak kelihatan dia siapa. Gitu ya. Jadi ada fitur hidden order gitu. Nah, invisible order advantage. Jadi apa ini dia? Hidden from order book. Jadi nggak kelihatan gitu. Anda nggak tahu siapa, itu Anda benar-benar tersembunyi aja gitu ya di dalam situ. Oke, kita lihat lanjut ya. Ini order. Nah, terus kita lihat tadi beberapa lagi infonya. Mana dia tadi? Nah, jika suatu negara kelambatan besar melarang, bisa mempengaruhi volume. Jadi kalau ada negara besar, artinya kenapa negaranya bisa melarang yang tadi yang poin tentang hidden order. Jadi misalnya dia mau bisa ada di Indonesia contoh ya, dan Indonesia persyaratannya harus kebuka semua kepemilikan, order lainnya itu bisa dilarang. Nah, kalau terjadi dilarang, maka bisa jadi investor takut dan akhirnya jual, yang berdampak pada token tersebut jatuh. Terus banyak Aster terkait endorsementnya ZZ gitu ya. Jadi banyak hype Aster itu endorsementnya ZZ itu dikarenakan dia ya. Berarti ada sesuatu yang terjadi sama dia. Ya kita mirip aja membeli BNB sebenarnya ini ya, karena sangat sensitif sekali dengan CZ-nya. Jika dukungan ini surut tidak ditegaskan, muncul berita negatif, efeknya bisa langsung besar. Maksudnya misalnya CZ tiba-tiba bilang, enggak kok, saya udah nggak mau, saya udah keluar dari token Aster, saya udah nggak mau bersama dengan mereka lagi. Maka harga tersebut akan dump dengan begitu cepat gitu ya. Ada laporan sebagian supply Aster dialokasikan atau alokasi komunitas ekosistem tidak memiliki jadwal. Nah, walaupun sebelumnya tertulis bahwa itu akan dibagikan ke komunitas gitu, tapi tidak memiliki jadwal vesting. Jadi kapan untuk di-unlock, kapan untuk dibagikan itu belum ada. Oke, bila unlock besar-besaran terjadi dalam satu waktu bisa menyebabkan oversupply. Jadi supply itu mendadak tiba-tiba karena dibagikan secara mendadak gitu ya. Nah, lonjakan supply bisa menekan harga tentunya ya. Kalau supply and demand, kalau supply-nya over maka harganya akan jatuh seperti itu ya. Terus beberapa artikel menyebutkan bahwa volume trading spot misalnya per BTC rendah dibandingkan valuasi atau klaim proyek. Bila likuiditas rendah, extra slippage, harga gampang terguncang atau ada aksi jual besar juga sulit keluar tanpa kerugian. Jadi artinya
liquidity yang ada di dalam mereka gitu ya, di dalam kan setiap orang yang bikin saya bahasa gampangnya gimana ya, exchange kalau bikin menyediakan, kan mereka itu menyedia jasa untuk orang jual beli ya, berarti harus menyiapkan liquidity. Nah liquidity yang ada di dalam, liquidity itu kayak bahasa gampangnya modal tengah yang di dalam tuh sedikit. Jadi harga tuh gampang lebih volatile karena dia nggak bisa nge-demand dulu permintaan dari pasar. Nah bagian 4 ini agak kompleks ya untuk dijelaskan. Tetapi intinya ini beberapa poin yang bisa kita lihat hal-hal berbahaya dari token Aster gitu ya. Nah mana yang paling berbahaya patut dicurigai? Ini dia berikan kesimpulan. Oke, yang pertama konsentrasi kepemilikan paling scary karena kalau 6 dompet ini memiliki 96% supply, itu paling berbahaya saya rasa ya. Karena jika dia jual mendadak maka harganya pasti langsung hancur. Yang kedua unlock yang vesting yang schedule, di mana karena mereka nggak tahu schedule-nya kapan, itu bisa jadi supply shock. Jadi tiba-tiba naik, wah tiba-tiba itu bisa jatuh gitu ya. Volatilitas dan hype, ketika harga tinggi pengaruh sosial endorsement seperti tadi karena terlalu tertumpu pada satu orang maka bisa berbahaya. Regulasi produk dan lainnya sama likuiditas rendah yang tadi, saya rasa tetap 3 aspek ini khususnya nomor 1 yang paling berbahaya. Untuk itu dari Anda bagaimana kalau misalnya Anda gitu ya? Kalau Anda menyikapi token Aster ini seperti apa? Kalau dari saya sih kembali lagi ya, kita berinvestasi karena itu adalah bagian dari uang yang sudah kita diversifikasi, kita alokasikan dengan jumlah tertentu dan ini masuk dalam kategori investasi berisiko. Makanya pada saat saya bikin token Aster, not financial advice, tapi kalian bisa analisa sendiri dan bisa tahu bahwa poin-poin mana yang harus kalian cari tahu. Ini terlepas dari technical analysis ya, terlepas dari kalau fundamental ini kan fundamentalnya, tapi ada satu yang kayak apa ya, mau bilang fenomenanya adalah endorsement ya, endorsement analysis. Jadi orang yang tiba-tiba memberikan endorse seperti kalau dalam konteks ini CZ ya terhadap token Aster ini. Nah, menurut Anda gimana dari setelah membaca tadi? Apakah Anda masih tetap akan meng-hold token Aster? Anda akan menjualnya atau seperti apa? Silakan tinggalkan kolom komentar atau Anda punya pendapat yang lain. Jangan lupa subscribe channel ini karena itu membentuk support untuk kami bisa tetap mengedukasi orang lain dan memberikan informasi. Khususnya saya membuat series tentang Aster ini. Ingat ya, kami di sini tidak memberikan edukasi yang ribet-ribet amat. Kami berikan bahasa yang gampang, tapi cara untuk melihat produk-produk tadi yang di iklan-iklan semua yang keluar itu ada di link di deskripsi di bawah. Tapi lebih bagus Anda bergabung dalam VIP agar bisa berdiskusi lebih detail dalam. Tapi kalau misalnya jangan sampai ujung-ujungnya kelas segala macam, sudah ada gratisnya itu. Lihat, ini ada gratisnya. Jangan banyak alasan ya. Di tempat kami juga, di tempat lain ada banyak yang gratis, tapi kalau mau di tempat kami gratisnya ada di bawah. Link deskripsi ada di bawah, semuanya detail ada di bawah. See you on the next video. Bye-bye. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murah ya Bang ya, tapi niat Abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan yang lain fokusnya ke trading dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1 di area di 3 dan 4 di area ini. happy benar karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. Jiwa muda semuanya, keren-keren abang-abang semua sini.